Oke, Mas Adit, monggo Mas. Oke, jadi yang mau kita bahas sore ini adalah gimana caranya kita bisa buat simple media server dari Go dan library FMPEG. Nah, dari situ kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalian bisa catat ya, ini alamat untuk mengajukan pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya dikumpulin dulu semua di sini. Nanti di akhir sesi bakalan dibahas beberapa pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi media server ini idenya dari mana gitu. Jadi idenya itu awalnya saya punya koleksi dari film-film lama gitu. Terus saya tuh pengen nonton film lama saya yang ada di harddisk, di komputer lama atau di harddisk eksternal gitu. Itu tapi saya nggak punya waktu gitu buat buka nyari-nyari atau nelusurin gitu film mana yang pengen saya tonton karena banyak gitu koleksinya. Nah itu saya pengen banget nonton langsung dari harddisk saya secara streaming, kayak Netflix gitu. Zaman sekarang kan kalau nonton apa-apa tinggal play aja, tinggal kita puter film yang pengen kita tonton, ya udah gitu langsung stream via device, misalnya via browser di Android atau over network lah kayak gitu. Nah terus media server itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau konsep simpelnya media server itu komputer atau aplikasi yang men-store, menyimpan digital media, dan dia available via network. Jadi dia bisa di-play, bisa diputar via network, entah via browser atau via aplikasi yang dibuat secara khusus gitu, kayak Netflix. Dan beberapa media server yang terkenal itu ada Kodi, terus ada Universal Media Server. Nah, cuman yang mau kita buat di sini tuh simple ya, jadi nggak terlalu advance banget kayak Kodi atau Universal Media Server, tapi tetap kita bisa nikmatin nonton film atau nonton medianya itu experience-nya sama lah kayak gitu. Oke, gimana caranya kita bikin itu dengan Go? Jadi kita cari tahu di sini. Pertama kita pasti butuh video encoder atau decodernya ya. Jadi pastinya dari cara kita memutar film atau memutar video via network itu harus di-encode dulu. Karena tidak semua format video atau kodeknya itu bisa support di banyak browser gitu. Jadi kita mesti mendekode dulu jenis atau tipe kodek videonya, baru nanti kita bisa play. Simpelnya gitu prosesnya. Nah itu makanya kita pakai FMPEG. Jadi FMPEG ini adalah free dan open source project. Jadi dia digunakan di banyak ini ya, di banyak uh, tempat untuk processing video, audio bahkan juga bisa gitu. Jadi dia software yang lengkap banget kalau kita mau melakukan video transcoding atau istilah lainnya transmuxing gitu. Jadi dia projectnya open source, free, dan dia community-nya gede banget. Kalau misalnya kita mau pakai itu possible banget. Oke, lanjut ya. Jadi untuk pembuatan media server pakai Go ini pastinya kan konsepnya dulu ini. Jadi konsepnya tuh gimana, cara pembuatannya itu gimana, pakai Golang dan FMPEG ini. Jadi prosesnya itu pertama adalah
uh, kita coba crawling dulu nih file video atau folder movie-nya nih. Jadi nantinya kita bakalan coba crawling pakai Golang, baru kita nyalakan atau kita buat satu UI interaction base-nya itu pakai website. Jadi nanti website ini yang bakalan di-spawn atau yang dibuat oleh Go juga. Dia bikin semacam web server untuk nampilin daftar movie atau daftar file video yang tadi sudah di-crawl di awal. Nah, setelah movie atau list video tadi sudah muncul di website, berdasarkan metadata tadi ya yang sudah di-crawl, itu baru kita lakukan proses transcoding atau transmuxing. Jadi menggunakan software FMPEG tadi. Nah, ini prosesnya dengan trigger dari webnya nanti ketika mau di-play, nanti bakalan ada semacam button play misalnya, kayak gitu. Nanti ketika button play-nya diklik, dia akan men-trigger proses transcoding-nya via FMPEG. Dan itu semua dilakukan dengan bantuan si Go-nya tadi. Jadi Go ini berperan dari proses awal sampai akhir dia berinteraksi dengan FMPEG. Jadi nanti si FMPEG ini dia bakalan jalan di subprosesnya si aplikasi utama si Go-nya ini. Gitu. Terus lanjut. Jadi secara keseluruhan metodenya itu kita bakalan berinteraksi dengan gimana caranya kita mengoperasikan file system atau meng-crawling folder-folder tadi. Di sini ada basic file systemnya. Terus berikutnya kita bakalan berinteraksi sama embedded data storage, which is database yang tadi kita pakai untuk men-store data hasil crawlingan, itu bakal disimpan di sini. Berikutnya ada subproses comment. Nah, ini subproses comment adalah comment yang dieksekusi via GoRoutines nanti, itu untuk mengenerate atau transcode si file videonya yang sudah di-crawl. Terus ya pastinya yang tadi kita butuh simple web server untuk UI base-nya biar kita bisa ngelihat daftar video atau movie yang udah di-crawl. Nah, yang terakhir a little web development ya, kayak semacam simple UI untuk webnya lah, kayak gitu. Oke, lanjut ke basic file system ya. Karena ini bakalan jadi tonggak awalnya buat aplikasi kita bisa memulai pemutaran video atau film yang ada di hard disk kita gitu. Jadi konsepnya kita melakukan recursive crawling. Jadi nanti di awal program Golang-nya bakalan dikasih alamat path, alamat directory dari movies-nya, alamat directory dari filmnya. Setelah itu, si program itu bakalan meng-crawling dan mendetek name type dari si file-file yang di-crawl tadi. Jadi, kita misalnya nanti masukin alamatnya di slash video gitu. Nanti di dalam video kan nggak semuanya tuh file video, bisa aja file ada macam-macam lah kayak gitu. Misalnya ada subtitle atau apa. Nah, itu nanti dia bakalan recursive crawling di sini, lalu mendeteksi tipe video yang valid. Nah, ketika ditemukan tipe video yang valid, baru kita collect, kita store, kita simpan buat nanti ditaruh di database.
Yang bukan tipe video atau misalnya di directory atau dia subfolder, itu bakalan lanjut untuk recursive crawling lagi. Jadi dia bakalan ngelanjutin prosesnya ke awal untuk mendeteksi semua file video yang ada di pad tersebut gitu. Jadi nanti konsepnya gitu. Jadi konsepnya kita jalanin programnya, kita kasih pad directory movie-nya, nanti dia bakalan crawl, cari semua video yang ada di dalam pad itu, terus disimpan, dan dia lanjutin crawling lagi kalau misalnya dia ngedeteksi ada subfolder kayak gitu. Nah, basic scanning directory-nya itu simple ya. Jadi ada satu fungsi di sini namanya scandir. Jadi nanti pad ini bakalan dimasukin atau dijadikan argumen dari programnya, yang nantinya dari pad yang diberikan ini kita bakalan lanjut untuk nge-identify. Jadi di sini ada fungsi identify. Identify ini adalah fungsi dari listing movie ini kita siapin dulu. Di sini ada variable list movie. Dia struct dari movie dir info yang isinya nanti bakalan berupa informasi movie atau video yang kedetek gitu. Terus di sini ada IO util dari Go juga built-in, dia bakalan nge-read directory dari pad yang diberikan tadi. Nanti balikannya tuh dia berbentuk file info kalau nggak salah. Jadi listing slice berupa file info. Nah, baru berikutnya di sini kita lakukan for loop. Nah, for loop ini dia bakalan nge-loop semua file yang kedeteksi lewat fungsi read dir ini. Nah, dari loop ini, nanti tugasnya si identify adalah ngedeteksi bahwa apakah ini file valid, file video, atau file movie tadi, atau tidak, gitu. Jadi nanti di sini dia akan bertugas buat nge-identify. Dimasukin argumen path dan item filenya, kayak gitu. Jadi di dalam identify ini nanti akan diproses meme type-nya, jenis videonya, kayak gitu. Berikutnya, dalam for loop itu ada statement untuk nge-append atau nambahkan ke listing list movie tadi. Jadi list movie ini kan bentuknya slice ya. Kalau dalam Go itu ada slice, ada array. Bedanya apa? Kalau slice itu dia tidak ada batasan ini range-nya. Jadi kita bikin kosong aja di sini. Nah, di sini kita append listing movie yang kedetek tadi. Kalau misalnya dia beneran movie, terus kembaliin hasil list movie-nya tadi. Habis itu programnya lanjut lagi ke next step. Nah, terus di sini ada identify nih. Identify itu apa? Jadi identify itu adalah function ya, tadi udah disebutin. Function yang nerima tadi pad dari yang mau diselidikin, ini pad video atau pad filenya ini beneran video atau bukan. Terus nanti berikutnya ada parameter file yang isinya itu file info. Nah, jenisnya. Jadi di sini kita bisa proses jenis filenya itu directory atau bukan nih di awal. Jadi di awal itu kita deteksi dulu ini directory atau bukan. Kalau misalnya ini directory, kita lanjut lagi ke scandir. Scandir balik lagi ke proses fungsi yang sebelumnya. Jadi ini rekursif ya. Jadi begitu identify menemukan bahwa ini directory lagi, is directory di sini, dia akan balik lagi ke fungsi scandir. Jadi terus-menerus sampai hasil dari listing videonya itu selesai gitu. Sampai semuanya di-crawl, sampai subfoldernya semua ditelusuri. Setelah itu, kalau misalnya dia bukan dir, berarti kan dia mungkin memasuki recursive operation kesekian gitu. Nah, itu dia bukan directory bakalan masuk ke
statement di bawahnya di sini. Jadi di sini kita panggil satu function lagi yang tugasnya untuk ngedeteksi dari si file tadi. Gitu. Apakah video atau bukan. Nah, di sini kalau misalnya dia valid video, itu list dari movie tadi ditambahin lagi untuk informasi file videonya ini. Jadi nanti list movie-nya ini ada 2 ya. Jadi di sini dia juga nyimpen karena dia bakalan dapat balikan dari scanner juga, atau dia bakalan deteksi bahwa ini adalah sebuah file kayak gitu. Jadi balikin lagi list movie-nya ke parent-nya tadi di sini. Sampai nanti rekursifnya selesai, baru dilanjut ke step berikutnya. Nah, step berikutnya ini kita coba bahas data storage-nya. Data storage-nya ini kita karena kita kerjanya itu di lokal dan nggak pakai server-serveran ya, jadi bukan API, bukan RESTful, jadi benar-benar aplikasi independen yang kerjanya di dalam komputer kalian. Jadi di sini kita pakai embedded data storage, yaitu SQLite. Nah, di sini SQLite ini simple sih, kayak Postgre lah, sintaksnya mirip-mirip, atau MySQL. Jadi dia self-contained, serverless, dan zero configuration. Dia traditional SQL database engine. Kayak gitu. Lanjut ke section berikutnya, ini adalah jenis table-nya. Jadi di sini ada skema table dari si project yang kita mau buat. Jadi dia dari hasil file crawlingan tadi, dari file video tadi, kita simpen nih semua informasi metadatanya, dari mulai directory path-nya, terus nama direktorinya, sampai filenya, dan dia sudah prepare atau belum. Prepare ini maksudnya dia sudah di transcoding atau sudah diproses atau belum, kayak gitu ya. Terus lanjut, jadi database-nya simple banget, dia nyatetin metadata doang. Terus kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, ini ada contoh kode dari cara pengoperasian database-nya. Jadi di awal main operation-nya ini, dia akan ngedapetin path atau alamat dari file database-nya. Karena database ini kan independen ya, physical. Jadi kita harus tentuin mesti taruh di mana si database file SQLite-nya. Habis itu kita lakukan open connection, kayak gitu, OpenDB di sini. Nah, OpenDB di sini adalah satu fungsi di package lain yang dia bakalan open connection ke SQLite 3 dengan path yang udah diberikan tadi. Dari function getDBpath ini bakalan balikin string path dari database-nya. Simple sih. Jadi dia tinggal open DB-nya, terus dia kembalikan dalam bentuk connection ke database-nya. Terus di sini ada migration, auto migration dari si database-nya. Nah, di sini yang kerja banyak tuh sebenarnya si library GORM ya. Jadi ada satu library namanya GORM, di mana dia bisa connect ke multiple database type. Jadi dia bisa kita pakai untuk SQLite, kita bisa pakai untuk Postgres atau MySQL, kayak gitu. Jadi popular database di Golang itu bisa pakai ini. Jadi dia semacam ORM-nya lah. Tapi dia juga bisa memanage database connection-nya juga. Sekaligus, meskipun yang simple-simple kayak gini. Jadi dia bikin database-nya melalui auto migrate ini. Oke, lanjut ke section berikutnya, subprocess command. Jadi tadi kan ada proses detect file, terus tadi ada proses untuk nge-store atau kita simpan ke DB. Terus yang
berikutnya kita coba untuk bahas tentang proses transcoding-nya. Jadi transcoding ini melalui subproses komen ya. Jadi subproses komen ini kalau di Go itu kita bisa pakai GoRoutine. Jadi GoRoutine ini dia yang bakalan melakukan proses transcoding file video yang mau kita tonton. Nanti kalau misalnya sudah atau sedang diproses, kita tetap bisa melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi misalnya kita mau nonton video A, terus kita pengen nonton video B juga nih. Nah, itu mesti diproses dulu, biar bisa kita play via browser. Nah, subproses ini kita bisa dapetin via GoRoutine di Golang. Gitu. Jadi ini di sini ada ilustrasinya ya. Jadi ada subproses 1, subproses 2, di mana dia nempel nih sama satu main prosesnya. Jadi ketika main proses ini ada butuh eksekusi transcoding atau pemrosesan file video tadi, dia bakalan nge-spawn satu subproses via GoRoutine ini. Dan kalau misalnya ada lagi, dia bakalan spawn lagi kayak gitu. Begitu tugasnya selesai, atau si GoRoutine ini sudah menyelesaikan tugas transcoding-nya, dia bakalan balik lagi ke main prosesnya, kayak gitu. Nah, di sini ada subproses komen yang di Go-nya. Jadi, di sini ada beberapa resolusi ya. Mungkin di sini cuma saya kasih 2 resolusi, jadi dari file video yang mau kita proses, itu kita harus tentuin resolusinya mau berapa. Misalnya kalian play-nya nanti di browser Android gitu. Nah, di browser Android itu kan mungkin cuma bisa nyampe 720 gitu. 1080 itu mungkin bisa, tapi 720 udah cukup kayak gitu misalnya. Nah, itu nanti masuk di map resolution sini. Jadi ini ada satu map dari function jenisnya. Nanti dia bakalan melakukan tugas dari komennya. Jadi nanti dari beberapa resolution yang ada di sini bakalan di for loop lagi nih di sini. Kita bakalan for loop berapa banyak resolusi yang kita butuhin, baru habis itu dia bakalan ngelihat apakah ada error atau tidak. Setelah itu semua selesai, baru kita close. Nah, di sini ada GoRoutine Spark. Jadi di sini nanti next slide akan saya jelasin gimana prosesnya, tapi di sini di proses utamanya dia bakalan nge-looping sebanyak berapa resolusi yang kita inginkan yang mau diproses. Kayak gitu. Nah, sampai sini proses berikutnya yang di dalam tadi ya. Jadi di dalam blok ini, karena nggak muat saya bagi 2. Jadi di dalam blok itu ada proses untuk ngedeteksi, proses untuk ngejalanin komen dari si FMPEG-nya ini. Jadi si Go-nya ini nanti bakalan nge-execute komen dari aplikasi atau library FMPEG tadi. Jadi dia bakalan jalanin komen untuk nge-transcoding ke bentuk HLS. Nah, terus kita masukin di sini ada argumen movie file path sama destination directory-nya kemana. Kayak gitu. Terus di parent function-nya ini, di GoRoutine function-nya ini, dia nerima channel error, dan dia nerima argumen comment production. Komen untuk nge-product transmixing-nya tadi. Nah, jadi di sini karena di sini function kita bisa panggil, karena tadi di atas ini resolusinya itu dia map dari function yang menerima argumen string dan string, balikan dia array atau slice string kayak gitu. Jadi di sini komennya dijalanin, kita pakai bantuan Locrust untuk ngeprint atau ngelihat prosesnya kayak gimana di konsol. Setelah itu comment start, dia bakal ngejalanin secara simultan atau
kita nggak tungguin ya, tapi prosesnya jalan di background kayak gitu. Jadi di sini nggak mati, nggak keblok dari go rutinnya, nanti tinggal jalan aja. Cuman di sini nanti ada ngirim error atau ngirim kalau misalnya ada masalah kayak gitu, execution-nya error atau kayak gimana, kayak gitu. Lanjut ke step berikutnya, simple web server. Jadi ini step yang keempat ya. Jadi si Golangnya ini harus memprovide API dari daftar movie yang sudah di crawling tadi. Jadi movie yang udah disimpan ke database itu harus di-provide biar bisa dilihat di website UI. Terus dia juga tadi harus men-trigger untuk generate HLS formatnya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya HLS itu apa. Nanti dibahas. Jadi, kita balik dulu ke yang pertama nih, ada API untuk movie-nya. Itu simple sih. Jadi dari movie yang udah dideteksi tadi kan udah kita simpan ke database nih. Ya udah, kita tinggal bikin API yang nge-provide informasi dari si movie yang udah dideteksi tadi. Jadi ada directory path-nya kemana, nama filenya apa, sampai file size dan meme type-nya kayak gitu. Di sini ada in prepare sama is prepared. Jadi maksudnya apa? Kalau is prepared ini artinya file video ini sudah di-convert ke HLS atau HTTP live streaming. Nah, is in prepare ini kalau misalnya dia dalam proses kayak gitu. Jadi ini sebatas status aja sih buat nyari informasi aja untuk si audiensnya yang membuka web. Terus, nah tadi sempat ada HLS ya. Jadi HLS itu apa? HTTP live streaming. Jadi HLS ini adalah teknologi yang dibuat sama Apple untuk kita bisa melakukan live streaming dari server. Jadi konsepnya, basicnya itu sebenarnya kayak satu file video, terus dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Nah, nanti file video tadi bakalan didistribusiin via HTTP. Yang file-filenya tadi kecil-kecil jadinya bisa di-stream. Istilahnya streamnya itu kayak mereka encode, mereka pecah jadi per 10 detik, per 5 detik, tergantung dari si formatnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, di sini ada ilustrasinya dari inputannya, misalnya berbentuk video atau berbentuk stream, terus nanti di-encode, dibikin segmen, berapa file, setelah itu ditaruh di server atau di CDN. Nah, nanti akhirnya si klien bisa ambil si fragmented video yang sudah diproses tadi via browser atau via aplikasi networking, kayak gitu. Di sini ada kutipan dari Apple-nya. Jadi dia mengirim audio dan video over HTTP. Jadi from an ordinary web server untuk di play di iOS-based device, iPad, iPod Touch gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa di play di browser lain kayak gitu ya. Oke, dari situ kita lanjut. Jadi apa sih sebenarnya itu transcoding? Jadi transcoding itu digital to digital conversion ya. Jadi misalnya yang tadinya kita punya file WAV gitu, terus kita bisa transcode ke MP3 kayak gitu. Jadi ini lebih ke encoding dari si filenya. Nah, untuk kasus streaming video ini, kita butuh untuk konversi ke HLS tadi. Karena HLS tadi menjamin bahwa kita bisa memutar video itu secara universal. Jadi dari berbagai macam browser mobile sama browser desktop itu kita bisa play. Kayak gitu.
Nah, untuk nge-support aplikasi ini juga kita butuh bantuan dari TMDB API ya. Jadi TMDB API-nya ini adalah API yang di-provide dari themoviedb.org yang nanti dia bakalan kasih nih informasi video informasi dia kayak deskripsinya atau kayak semacam summary dari videonya, bahkan sampai ratingnya itu dia bisa provide. Kayak gitu. Nah, ini simple static web ini kita butuhin juga untuk display UI-nya. Nanti kita ada pakai Rakil static. Jadi di sini ada pakai Vue.js. Nantinya kalau udah jadi, kita compile pakai Rakil static ini. Jadi dibundle langsung ke aplikasi Golangnya ya. Jadi kita nggak, ini file buat webnya, ini file buat Golangnya, nggak semua jadi satu di sini. Cuman prosesnya kita develop dulu di Vue, nanti baru di compile bentuk binary dengan bantuan Rakil static. Kayak gitu. Setelahnya baru kita nanti distribute as a binary, jadi kita nanti pakai Sigo enabled untuk include si runtime untuk SQLite 3-nya. Kalau kita mau compile untuk Windows, nanti butuh MinGW. Terus untuk Linux, cuman butuh GCC aja. Kayak gitu. Ini beberapa pembahasan sih cara compile-nya untuk Windows yang pakai 32 bit atau 64 bit kayak gitu. Terus ini pembahasan untuk execute command di Linux-nya. Simple sih. Karena ini saya pakai Ubuntu, jadi di sini ada command untuk install GCC MinGW sama multiblik ini yang buat nge-compile di bagian di sini nih. Jadi ini bakalan dipakai nanti untuk compiling aplikasi Go-nya. Kayak gitu. Oke, paling pembahasan konsep dan gimana cara kerjanya itu seperti itu ya. Jadi tadi ada dari crawlingnya, terus kita simpan ke DB, terus kita lakukan proses transmuxing dan lain-lain gitu, sampai bisa kita nikmatin file videonya nanti, kayak gitu. Oke, itu sesi pertama. Wah, mantap sekali Mas Saya serahin Adit. lagi ke moderatornya nih. Oke, siap. Ya ini sesi pertama dari Mas Adit. Tadi udah dijelasin gimana caranya sih dari alurnya juga. Dari mulai crawl, terus juga transcoding, sampai bikin simple web servernya itu kayak gimana. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Adit. Aku share screen dulu ya. Iya, sorry. Ya, apakah ada lowongan untuk engineer Golang di tempat Masnya? Nanti jadi, kita infoin ya. kalau untuk itu mungkin akan selalu ada sih. Kita infoin Info aja. untuk rekrutmennya di akhir acara ya. Terus itu udah. Terus mau tanya untuk identify function-nya. Ketika di function scan dir, kenapa error-nya di-ignore ya Mas? Katanya Mas. Ketika di function scanner, oh, Ketika itu di-identify function. errornya tetap ada, tapi mungkin lebih ke untuk displaying loggingnya aja sih. Jadi kalau misalnya nanti ada file yang tidak kedetek atau tidak masuk, jadi prosesnya tuh nggak berhenti gitu. Jadi prosesnya tetap jalan, mungkin ada beberapa file video yang korup atau file video yang nggak bisa kebaca, tapi prosesnya tuh harus tetap jalan, tapi errornya tuh juga harus visible gitu. Jadi tidak sampai
semuanya valid, baru kita bisa mulai jalanin program. Tapi kalau misalnya ada error, tetap harus dikasih lihat. Jadi programnya itu lebih tolerable lah sama error gitu. Kalau errornya lebih ke invalid path, itu dia di programnya akan panik atau bakalan keluar. Tapi kalau misalnya errornya lebih ke file video yang tidak bisa dideteksi atau ada file korup, itu tetap dilanjut untuk nge-crawling file video yang lain kayak gitu. Karena kita kan berhubungan dengan real file di komputer, jadi hal apapun pasti bisa kejadian. Jadi makanya itu kenapa errornya di-ignore tapi tetap di-display. Oke, berarti udah ada loggingnya ya Mas ya untuk errornya, udah di log ya? Loggingnya ada. Nah itu udah, berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Source code-nya di open gak nih Mas? Entah di GitHub Source atau di code-nya ada nanti di akhir sesi, bakalan saya share buat belajar dan buat coba-coba di rumah masing-masing. Oh ya, Kayak gitu. mantap, mantap. Tadi ada yang mana tadi? Di Tada sendiri untuk testing dengan Golang itu bagaimana Mas? Di Tada sendiri testing dengan Golang bagaimana? Oke, di Tada itu majorly kita nggak semuanya pakai Golang ya. Jadi mostly kita pakai Node, tapi Golang itu beberapa setahun terakhir lah. Setahun terakhir itu udah mulai ada beberapa project di Tada, dan testingnya sih simple aja sih, pakai package testing dari Go, paling nggak gimana-gimana. Kalau misalnya ikutin official testing dari Golang-nya sih, kita mirip-mirip kayak gitu sih. Gitu. Flow-nya nggak terlalu khusus buat testingnya. Terus kalau di RM beda lagi ya Mas katanya? Di RM ini Digital Rights Management ya, jadi kayaknya ini beda deh. Di RM, saya kurang tahu juga, tapi setahu saya dia kalau misalnya kita memutar file atau memutar audio atau video yang berbau copyright gitu, dia harus di enable atau diaktifin kayak gitu sih. Beda sih kalau ini. Jadi ini lebih ke kita punya video di local disk kita, terus kita proses dan kita lihat di browser via stream kayak gitu. Jadi beda. Oke, jadi untuk di RM-nya beda karena kita konsumsinya itu dari lokal ya, file-file videonya. Terus kalau nambahin di RM prosesnya gimana? Nah, kalau misalkan nambahin di RM itu prosesnya itu gimana sih, Mas? Apakah possible gitu? Harusnya kalau dibilang possible, harusnya possible ya, kalau dicari tahu. Tapi kalau prosesnya itu gimana, saya belum explore sampai sana. Jadi ini cuman sekedar pet project aja untuk biar kita bisa explore lebih jauh tentang Go. Mungkin di lain waktu bisa dibahas kalau untuk prosesnya DRM itu. Berarti possible ya, Mas ya? Menurut saya sih Possible untuk tambah di RM. Ya ini possible, tadi udah dijawab sama Mas Adit. Nah, terus kalau misalkan untuk live streaming, apakah akan ada sesi untuk penjelasannya? Maksudnya gimana ya? Kalau untuk live streaming, apakah ada sesi untuk penjelasannya? Oke. Oh, Karena nanti gimana? Ya, mungkin karena yang saya bahas ini videonya statis dari local disk ya. Jadi kalau untuk live streaming ini konsepnya harusnya nggak terlalu beda jauh
karena tinggal beda inputannya aja. Jadi kalau dari proses transcoding FMPEG-nya tadi, itu input filenya aja yang kita arahin ke device atau input stream. Jadi untuk sesi penjelasannya sih kayaknya kurang cukup ya waktunya, tapi mungkin mendekati aja sih. Kalau nanti pas bagian demo saya coba kasih tahu di bagian mananya kayak gitu. Oke, siap. Terus mungkin 2 lagi ya Mas ya, sebelum kita lanjut ke demo. Nah, bagaimana caranya mengamankan stream tersebut supaya tidak bisa direkam? Gimana sih sekuritasnya Mas? Supaya nggak bisa direkam katanya. Nah, secure stream-nya itu karena basisnya aplikasi ini dari lokal komputer kita, jadi kita play-nya juga nggak via internet. Jadi kita play-nya via LAN. Jadi kita tinggal kunjungin host IP-nya si komputer kita yang jalanin program Go tadi, terus kita tinggal play aja dari situ. Nah, itu mungkin batasan dari aplikasi ini ya. Tapi kalau untuk secure stream untuk tidak bisa direkam, harusnya sih ada melalui protokol HTTPS atau yang lain, tapi kayaknya agak sulit kalau misalnya udah berhubungan dengan CDN. Jadi kalau misalnya kita publish fragmented videonya tadi ke CDN untuk di-play di berbagai macam device, itu pasti tetap ada cara buat nge-crawling. Jadi mungkin sekuritasnya agak ini ya, eksperimental atau challenging gitu sih. Kalau untuk tidak bisa direkam sih, karena ini lewat web, pasti bisa direkam sih. Karena ini pembahasannya juga lebih batasan untuk lokal network aja, jadinya nggak dibahas untuk sisi sekuritas streamnya. Kayak gitu. Oke, sip. Berarti udah dijawab yang ini. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan nih. Pernah ngecek CPU usage untuk setiap Go rutin yang jalan ketika eksekusi FFmpeg ini? Pernah ngecek nggak Mas CPU usage-nya ketika lagi jalanin ini? Pernah. Seberapa gede gitu CPU yang dibutuhkan? Kalau besar dari CPU-nya itu tergantung dari besar atau dari resolusi file video yang diproses ya. Jadi kalau misalnya file videonya kecil atau cuman sekitar ya 10 menit, 5 menit kayak gitu, durasinya mungkin dia nggak terlalu gede makan CPU, tapi semakin besar dia juga bakal makan CPU juga makin tinggi. Jadinya itu variabel sih. Tapi memang ketika proses transcoding atau processing movie-nya itu memang berasa cukup gede di CPU-nya karena di sini kan konsepnya untuk si server ya. Jadi bukan buat komputer desktop atau laptop kayak gitu. Jadi di sini yang lebih dititik beratkan di bagian gimana caranya kita muter video tapi via browser lewat streaming tadi kayak gitu. Jadi CPU-nya pasti gede karena processing video kayak gini pasti berat gitu. Apalagi makin banyak resolusi yang kita proses tadi, misalnya ada yang 720, yang 320, 480 kayak gitu, itu pasti makin gede lagi kayak gitu. Jadi variabel gedenya kembali lagi ke jenis videonya, besaran resolusi sampai ke berapa lamanya si video itu durasinya kita proses kayak gitu. Oke, jadi gitu ya untuk CPU yang dibutuhkan itu tergantung dari videonya juga. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mas, dari Mas Apip. Kalau file type-nya MP4 dan lokal, ngapain ditranscode?
serve aja sebagai file static harusnya cukup. Modern browser sudah support MP4. HLS sepertinya overkill. Begitu katanya Mas. Gimana? Ya, jadi kalau langsung play di MP4, sorry, maksudnya langsung file MP4-nya itu di play di browser, itu kan langsung keseluruhan di load ya. Jadi nantinya browsernya itu juga nggak sih, bener sih. Tapi di sini prosesnya itu ada transcoding untuk mendukung resolusi yang beda-beda. Jadi misalnya resolusi yang dipakai misalnya kita play-nya di Android yang resolusinya mungkin maksimal 720, itu bakalan menyesuaikan dari si HLS-nya. Kalau misalnya kita play-nya langsung di browser, itu bisa juga. Tapi yang tadi, kita kekurangan kayak support untuk macam-macam resolusi yang bisa di-play. Terus kita kurang support untuk misalnya kayak penggunaan subtitle kayak gitu. Jadi karena HLS ini juga bawaan dari teknologi yang stream tadi, itu lebih ke pembelajaran dan gimana caranya kita tahu proses di belakang untuk streaming video. Karena kalau misalnya videonya 1 giga, terus kita langsung play browser di Android, apa nggak nge-load segitu gede file video langsung Tewas juga berarti ya browsernya ya. sih. Misalnya browsernya up to date atau browsernya mendukung dan memori di device-nya mendukung sih. Tapi kalau si HLS ini lebih ke fragmented. Jadi kayak kita disuplai untuk 10 detik video dulu, nanti kalau lanjut lagi 10 detik berikutnya kayak gitu. Jadi lebih. Oke, mungkin menjawab pertanyaan Mas Apip ya, Mas Apip. Ya mungkin. Terus demo dong Mas. Nah ya, sekarang kita masuk ke sesi demo. Monggo Mas Adit, langsung demo aja Mas. Oke, jadi kita lanjut ya ke demo dari aplikasi yang tadi dibuat. Jadi di sini ada aplikasinya namanya Vudio. Di bagian sini ada beberapa argumen yang tadi sempat dijabarin ya, kayak kita bakalan ngambil satu movie pad-nya, terus kita melakukan scanning di sini, scan dir dari movie-nya, terus baru habis itu dilakukan proses simpen ke database SQLite-nya tadi. Habis itu kita spawn web server dan baru kita bisa play movie-nya di browser kayak gitu. Oke, ini intermezzo untuk beberapa section kode-kode di JPEG-nya. Oke, untuk demonya kita coba ya. Jadi karena ini butuh argumen untuk nge-play-nya. Jadi di sini saya taruh beberapa argumen dari aplikasi Go yang dideskripsikan di sini. Jadi pertama itu ada pad. Di sini ada pad. Masukin argumennya pad di sini, terus kita dengan alamat video dari movie atau video yang mau kita crawl. Jadi di sini ada alamat directory video test. Jadi di dalam folder ini ada beberapa video. Terus di sini ada parameter FMPG pad-nya. Kalau misalnya kita mau custom, kalau enggak pun sebenarnya
nggak apa-apa sih. Karena FMPG ini mungkin ada yang beda-beda versi, jadinya mau ditentuin secara manual. Terus di sini ada port number, nanti kita bakalan spawn server webnya di port 9191. By default dia bakalan spawn di 1818. Kayak gitu. Terus di sini ada TMDB key. Jadi TMDB ini yang tadi kita bahas ya, buat dapetin informasi tentang video atau movie yang di crawling. Kayak gitu. Oke. Jadi di sini udah siap argumennya semua, tinggal dia jalanin. Jadi proses utamanya dia bakalan create application directory, terus initialize DB, database SQLite tadi, terus scanning movie-nya. Begitu scanning movie selesai, dia bakalan jalanin server di port 9119. Jadi ketika kita selesai scanning ini, kita udah langsung bisa lihat di port 9191. Nah, di sini proses dari crawlingnya bakalan muncul di web UI ini. Jadi kalau misalnya di file video test tadi ada file video Big Buck Bunny, dia bakalan di crawl, terus bakalan nyari ke API-nya TMDB info tadi. Jadi dia bakalan ambil, ada nggak nih dengan title Big Buck Bunny informasinya di TMDB tadi. Kalau misalnya ada, diambil dan di-display di sini. Kayak gitu. Terus di sini karena di dalam folder video test tadi ada beberapa video, ada 7 ya. Jadi di sini yang muncul ada 7 video. Sorry, bukan 7, ada banyak, tapi ini masuknya satu folder tapi banyak movie. Jadi kalau misalnya ada satu folder, ada lebih dari satu film atau satu video, dia bakalan jadi kayak di grouping kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa movie yang single directory, single movie, tapi di sini ada yang satu directory tapi banyak movie-nya. Nah, itu bakalan di grouping. Nah, bentuk groupingnya itu nanti kayak gini ya. Jadi dari satu folder ini bakalan ada lebih dari satu video yang di display. Tapi kalau misalnya dia cuman satu file video aja, dan itu memang dedicated directory buat movie-nya, biasanya kan kita simpen satu movie, satu directory, plus sama subtitle-nya kayak gitu. Itu bakalan muncul kayak gini. Jadi dia bakalan ambil dari informasinya lewat TMDB API, terus taruh semuanya di sini sampai genre dan segala macam, baru di sini ada section untuk memutar movie-nya kayak gitu. Nah, proses transcoding-nya ini di-trigger lewat ini tadi. Karena kan ini semuanya baru display aja nih. Belum ada HLS file-nya, belum ada fragment file dari videonya. Kayak gitu. Jadi begitu kita klik prepare the movie ini bakalan ngehit ke API yang ada di Go tadi. Jadi di sini ada API server yang bakalan ngedeteksi bahwa ada permintaan untuk nge-generate atau nge-transcode movie ini, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nonton atau mau coba play, itu tinggal prepare the movie-nya di sini, nanti di belakang itu bakalan jalan proses transcoding dari si filenya. Kayak gitu. Jadi dia bakalan nge-generate HLS file untuk beberapa resolution.
Jadi ada 720, 1080 kayak gitu. 360, 480 gitu. Jadi di demo ini ada 4 resolution. Dan dari 4 resolution itu simultan. Jadi semuanya bisa kita apply. Ini juga jadi ini ya, jadi keuntungan kalau misalnya kita play di device atau di browser Android atau mobile. Jadinya proses play-nya itu dia ngambil video yang sesuai dengan ukuran resolusi device-nya. Jadi kalau misalnya kita play di desktop, pasti dia ngambil yang paling besar. Kalau bisa 1080 ya 1080 dia ambil. Tapi kalau misalnya dia nggak sesuai atau lebih kecil, dia ambil yang lebih kecil. Kayak gitu. Jadi tadi kita udah mulai proses transcoding-nya. Di sini juga kelihatan ya, di background transcoding dari FMG-nya, itu kita udah bisa langsung play movie-nya. Jadi once udah siap, kita bisa play movie-nya, tinggal di play aja gitu. Nah, nanti di belakang itu, dia bakalan menyesuaikan dengan screen atau resolusi yang kita play atau yang lagi kita tonton. Jadi di sini kelihatan ada HLS-nya itu dia ngambil yang resolusi 360p. Jadi dia nggak nge-play untuk yang 720 itu. Kalau misalnya kita ganti resolusinya jadi yang lebih besar, nanti dia akan menyesuaikan sama resolusi yang mau di-play-nya itu lebih besar ngambilnya. Oke, di sini saya play yang lebih besar. Jadi dia ngambil yang 720 kayak gitu. Makin besar, si HLS-nya bakalan otomatis nyari yang resolusi lebih gede lagi. Tapi kayaknya ini nggak nyampe 1080 resolusi. Ini kalau saya kecilin, dia bakal ngambil yang lebih kecil. Gitu. Nah, dia bakal ngambil yang sesuai sama resolusinya 360. Kayak gitu. Jadi proses transcoding-nya ini terus berjalan di belakangnya. Jadi kita bisa langsung play sebesar videonya. Nah, yang diambil itu dia sekitar 10 detik dari file video yang kita play. Jadi 10 detik dari potongan video di awal, terus 10 detik berikutnya, 10 detik berikutnya kayak gitu. Jadi nggak langsung naruh semuanya di browser atau langsung ditempatin di memori kayak gitu. Jadi sampai situ sih demonya. Jadi kurang lebih proses di background-nya itu yang bakalan makan resource. Jadi pasti CPU-nya makin besar juga kalau misalnya kita play video yang besar, apalagi kalau misalnya kita play-nya bersamaan ya, jadi simultan. Kita play video A dan B kayak gitu. Karena di sini kita menempatkan PC kita sebagai server untuk nge-provide videonya tadi. Kayak gitu. Oke. Oke, udah selesai Mas demonya? Ya, demonya kurang lebih kayak gitu. Nanti untuk lebih detailnya ada dari repositorinya. Nanti sih di akhir sesi bakalan dikasih tahu untuk source code-nya kayak gimana. Oke, siap, mantap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Mas. Nah, ini, halo Mas Adit, terima kasih untuk demonya. Saat proses transcoding, ada channel output untuk feedback errors. Untuk proses yang berhasil, feedback-nya kemana, Mas? Jadi saat Untuk proses transcoding ya.
ada channel output untuk feedback error, untuk proses yang berhasil feedbacknya kemana. Jadi kalau misalnya proses transcoding tadi udah dilakukan ya, jadi dia bakalan nge-notify di loggingnya aja sih. Jadi lebih ke error description-nya ditampilin di logging console. Kalau untuk errornya kalau misalnya berhasil, dia nggak ngapa-ngapain sih. Jadi prosesnya itu lebih ke proses transcodingnya itu prosesnya di belakang kita bisa pantau jalan atau enggak gitu. Kalau misalnya ada error, tadi kita masukin error atau sistem outputnya ke Logras ya. Jadi mungkin lebih ke kita mantau dari loggingnya aja sih. Kalau untuk handle errornya mungkin beda-beda ya. Kalau misalnya pengen nggak lanjut untuk pas proses videonya error, bisa juga. Tapi mostly sih yang udah jalan prosesnya berhasil. Terus kalau misalnya ada error pun ditampilin di logging Logras tadi. Ke consuming error-nya aja. Jadi si user-nya itu tahu itu error. Misalnya story-nya udah nggak ada atau misalnya file videonya dihapus kayak gitu sih. Lebih ke sana. Oke, mungkin menjawab pertanyaannya. Nah, terus kalau deploy HLS perlu web server yang custom nggak sih, Mas? Apa kita outputnya berupa file ke S3 dan di-serve lewat CloudFront katanya? Bisa banget. Jadi konsep aja ya, kayak konsep teknologi dari Apple untuk kita bisa play video secara stream. Nah, cuman di belakangnya itu kan sebenarnya kita kayak ngeplay video yang ditaruh di satu server. Jadi kita bisa taruh misalnya di CDN atau di S3 atau di manapun yang ngedukung file storage kayak gitu. Jadi nanti tinggal si metadata HLS-nya aja. Jadi HLS-nya itu nanti dia nge-produce M3U8 file. Jadi nanti ada file untuk si HLS-nya yang bakalan tracking bahwa video fragment dari detik pertama sampai detik ke-10 nih di sini, detik 11 sampai 20 di sini kayak gitu. Jadi kumpulan fragment filenya itu disimpan di file tadi. Nah, itu nanti bisa disimpan di cloud storage dimanapun. Jadi nanti si webnya tinggal ngarahin aja ke playlistnya itu. Jadi yang diarahkan itu bukan file videonya ya. Jadi yang diarahkan itu file playlist dari HLS-nya. Jadi file playlist HLS-nya ini nyimpen banyak video dari hasil transcoding-nya tadi. Dia yang bakal manage, oh ini resolusinya 360, oh filenya di sini, kayak gitu. Jadi dia yang bakal provide metadatanya. Berarti bisa banget ya, Mas ya? Ya. Nah, selanjutnya saya lihat di Can I Use. Oh, mana nih? Oh, ini. Mana tadi itu? Oh, ganti deh pertanyaannya. Bisa nggak pas proses transcoding itu kita switch menggunakan GPU? Bisa nggak di switch proses dari transcoding itu? Bisa, bisa. Jadi kalau dari si FMPG-nya itu ada argumen min C.2v. Nah itu dia ngarahin ke library atau ngarahin ke library codec lah. Jadi codecnya itu yang dia diarahkan ke GPU-nya. Jadi nggak bisa langsung, misalnya kita punya GPU alamatnya di mana, terus kita tinggal arahin, nggak bisa. Tapi mesti pakai library-nya dari GPU-nya. Misalnya kayak NVIDIA. NVIDIA itu ada library untuk FMPG. Nah, dia ada caranya buat nge-generate library codec-nya itu. Nah, nanti pas processing tinggal diarahin pas eksekusi command-nya.
Tapi kalau yang demo sekarang sih enggak. Jadi yang demo sekarang cuma utilize CPU aja. Gitu. Kalau Oke, gitu. misalnya kalau switch pakai GPU bisa, tapi butuh effort lagi buat compile codec-nya atau library untuk ngeprosesnya Mhm. sesuai dengan GPU-nya. Misalnya pakai NVIDIA, dari lib NVIDIA-nya, atau kalau misalnya kayak dari yang lain, AMD atau apa, itu beda lagi kayak gitu. Berarti bisa menggunakan GPU bisa, cuman perlu Perlu library effort. tambahan dari GPU-nya sendiri ya Mas ya? Iya, jadi ada effort lagi sih. Nggak Mhm. simple kayak ngasih GPU alamatnya di mana, kayak gitu nggak sih. Oke, itu jawaban dari Mas Adit. Nah, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya lihat di Can I Use HLS cuman disupport di Apple device sepertinya. Ada alternatifnya nggak ya? Sebenarnya nggak cuman Apple device sih. Kalau HLS ini bisa kok di browser modern atau di browser yang mungkin agak lawas juga bisa. Tergantung nanti pas di websitenya dia pakai modul atau pakai library buat pemutar videonya yang mana gitu. Jadi ada banyak pilihan sih, nggak cuman pakai video.js atau pakai hls.js kayak gitu, banyak sih. Tapi kalau misalnya nanti pengen pakai teknologi selain HLS, itu yang mendekati sih setahu saya Dash. Jadi ada Dash format untuk video gitu. Jadi kita nggak pakai HLS, tapi alternatifnya ada banyak sih. Dash itu lebih universal dan adaptif sih ininya, implementasinya. Jadi kalau dicari, pilihannya sebenarnya banyak, nggak cuma HLS. Cuman yang uh, mudah untuk diimplementasi itu sejauh ini sih HLS. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Manda. Auto switch resolusi saat user kondisi networknya tidak bagus itu bagaimana caranya? Parameter apa sih yang kita manfaatkan dari user dan dari mana kita dapatinnya Oke. untuk Uh, switch resolusi? Konteks yang sekarang pasti networknya selalu bagus ya, karena kita pakai LAN. Cuman kalau auto switch resolusi saat kondisi yang lebih luas, misalnya kita taruh di internet, terus kita play-nya lewat internet, itu biasanya ada uh, dari si library-nya lagi. Jadi kalau tadi kita lihat di play di website, itu kan ada video player-nya. Nah, itu bisa diakalin atau bisa dari si video player-nya yang ngedeteksi bahwa, oh ini koneksinya lagi nggak cocok untuk yang resolusi gede. Nanti dia otomatis lagi bakalan ambil yang sesuai sama kondisi network-nya, kayak gitu. Jadi nggak selalu si servernya yang ngecek, jadi bisa dari si front end-nya juga yang tahu kondisi kalau dia tuh lagi lemot kayak gitu, dia bakal ngambil yang resolusinya yang lebih kecil. Oke, itu jawabannya, Mas Manda. Semoga menjawab. Ditunggu seri berikutnya setelah puasa. Ada seri lanjutannya nggak nih, Mas? Dari Bayus Banger, Bayus Banger. Ya, ada seri berikutnya nggak, Mas? Dari ini. Mungkin nggak tahu ya, mungkin ada, atau kalau saya dikasih kesempatan lagi. Ya, jawabannya mungkin ada. Cuman kalau dari Tech Active sendiri, kita bakal terus ada. Nanti setiap event Tech Active yang kita buka, nanti teman-teman bisa register di Eventbrite. Saya suka, ya. Aku juga suka. Tapi bukan ke kamu ya.
Terus cara download video streaming HLS gimana sih, Mas? Nah, ini HLS itu teknologi ya, jadi bukan videonya kita convert jadi .hls atau kita jadikan satu compact file gitu, enggak, tapi dia nantinya jadi fragmen video. Jadi videonya itu nggak cuma satu aja. Jadi misalnya ada satu video panjangnya 30 detik. Begitu dijadikan HLS, pertama dia di transcoding dulu biar bisa di-play via network atau via browser. Terus nanti proses fragmentingnya itu dia bakalan mecah per berapa detik dari total durasi videonya. Jadi misalnya tadi 30 detik, terus kita pengen pecah jadi 10 detik, berarti bakalan jadi 3 file plus 1 file untuk playlistnya. Jadi bakalan jadi 4 file total. Jadi satu file itu bakalan nyimpen metadata untuk 3 file tadi. Misalnya file pertama itu durasi untuk 1 detik sampai 10 detik, file kedua untuk durasi 11 detik sampai 20, file ketiga itu untuk durasi seterusnya sampai habis gitu. Nah, itu si playlist ini yang bakalan nyimpen metadatanya. Jadi ketika kalian, ini keuntungan juga sih, jadi ketika kalian misalnya sudah naruh file HLS video atau hasil transcoding HLS-nya ini di server atau di cloud storage, nanti keuntungannya misalnya kita mau langsung seek atau menuju video di detik ke 20, kita nggak perlu load lagi yang file video untuk detik pertama sama kedua. Jadi dia langsung ambil file yang mulainya detik ke 3 gitu. Jadi dari 20 sampai 30 itu kan file ketiga. Kayak gitu. Jadi keuntungannya sih di situ. Jadi streamnya itu kita nggak langsung load dulu dari 1 sampai 20 baru kita play, nggak gitu. Kayak YouTube aja, kayak kita kan kalau misalnya nonton YouTube, begitu kita mulai video, kita misalnya pengen langsung ke detik ke 50 atau menit ke 10, kayak gitu, kita langsung geser kan. Itu kan nggak mungkin ngambil video dulu dari 1 detik sampai ke 9 misalnya. Baru kita play yang ke 10, itu bakalan lama sih. Jadi gunanya juga itu. Kenapa dipecah-pecah jadi fragmen. Kayak gitu. Sip, semoga menjawab siapapun yang bertanya tadi. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi. Oh, muncul lagi jadi 3. Apakah nanti Yustada akan mengeluarkan produk video streaming? Apakah Tada mengeluarkan produk video streaming nantinya? Itu tanya ke produk Tada sih Nah, kayaknya. itu ke tim produk ya. Itu Bukan lebih ke tim produk. bukan ke tim engineering. Mas, mungkin bisa buat video di Skill Academy atau YouTube. Saya belajar banyak, pengen lagi belajar. Nah, ini ada yang ketagihan kayaknya nih, Mas. Oh, Mungkin Mas Adit berniat untuk buat konten video di Skill Academy atau YouTube pribadi. Ada YouTube-nya nggak, Mas, pribadi dari Mas Adit? belum sih. Oh, belum, ya belum ada ternyata. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan sih. Nah, terus kalau dari teman-teman yang ingin belajar lagi nih dari Mas Adit, gimana nih, Mas? Atau Follow cukup aja LinkedIn saya. follow GitHub-nya Mas Adit? Bisa follow GitHub, bisa follow LinkedIn kayak gitu. Oke, boleh. Jadi teman-teman kalau pengen lebih lanjut belajar sama Mas Adit, bisa follow di GitHub-nya atau LinkedIn. Nanti bisa Mas Adit yang sertainnya linknya. Terus dari pengguna selama ini sudah banyak atau cukupkah library mengenai Golang untuk mengembangkan produk? Produk apa ya? Udah. Nah, ini produk apa ya, masih belum jelas sih. Mungkin Mungkin udah banyak belum sih library yang
disediain atau tentang Golang gitu untuk mengembangkan suatu produk? Udah banyak Menurut atau saya belum? sih udah cukup ya. Menurut saya udah cukup banyak library yang bisa kita pakai di Go untuk ngembangin sebuah produk. Uh, ya itu juga salah satu alasan saya kenapa mulai explore Go, dan menurut saya cukup ini sih cukup bisa nge-cater development sebuah produk untuk Golang sih. Karena emang udah kebukti juga ininya. Oke, terus ini ada yang setuju nih Mas Adit kalau bikin YouTube channel dong katanya. Jarang yang bahas Golang. Oke, mungkin bakalan disempatkan. Ya, nanti cukup follow dulu aja ya GitHub sama link ini ya. Nah, ini kalau FFmpeg ini bisa dipakai buat video conference juga nggak ya, Mas? Bisa dipakai untuk conference juga nggak, Mas? Mungkin secara garis besar bisa, karena ini kan library video processing ya. FFmpeg ini nggak terbatas penggunaannya buat video doang, tapi bisa untuk audio juga. Jadi mungkin yang sekarang kita pakai lewat Zoom juga pakai itu mungkin, tapi dengan beberapa tuning atau beberapa development custom di belakangnya, siapa tahu kan. Tapi memang FMPEG ini juga mendukung inputan stream dari berbagai sumber ya. Jadi kayak dari audio input atau dari network atau dari apa, itu mungkin juga bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk video conference yang skala besar juga bisa. Tinggal mungkin nanti development-nya ya di reset lagi kebutuhannya. Oke, berarti bisa dipakai buat video, bisa. Mungkin di belakang ada racikan-racikan tambahan ya, Mas ya? Iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. HTTP sudah support partial request untuk seek atau jam ke titik atau durasi tertentu nggak sih? Dari HTTP sendiri itu udah support untuk partial request belum, Mas? Katanya. Kalau ini saya kayaknya lebih ini ya, mungkin support, tapi concern saya sih lebih ke mendukung browser yang lebih universal ya. Jadi kayak browser lawas atau browser yang di mobile itu mungkin lebih bervariatif. Jadinya kenapa konsep HLS ini dibuat. Jadi kalau misalnya mau tinggal play video drag and drop ke browser sih bisa juga, tapi balik lagi kebutuhan dan skala project-nya kayak gimana. Terus bedanya konsep HLS yang dibuat menjadi chunk lewat playlist tadi. Apa bedanya katanya dengan konsep HLS tadi? Nah, itu HLS ini sebutan dari teknologinya yang dipakai sama Apple sih. Jadi konsepnya itu chunk, tapi fiturnya itu menggunakan HLS yang file yang fragmented tadi sih. Jadi kalau misalnya konsep HLS yang dibuat menjadi chunk tadi ya, memang HLS dia cara kerjanya kayak gitu. Jadi by rules-nya dia bakalan bikin satu playlist yang memuat fragmen file video yang udah diproses tadi. Oke, mungkin menjawab. Nah, terus ini pertanyaan, apakah ini pertanyaan terakhir? Kalau untuk WebRTC combine sama FFmpeg dan HLS, menurut Mas Adit itu gimana? Di combine WebRTC ini. Saya kurang ini ya. Kalau yang WebRTC ini kan lebih kayak koneksi satu poin ke satu poin. Jadi lebih
komunikasinya nggak melewati server. Jadi kalau FMPEG ini kan membutuhkan satu server yang bertindak sebagai penengah ya. Jadi ada klien, ada servernya. Tapi kalau WebRTC itu kan antara klien to klien bisa komunikasi tanpa ada server di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya mungkin lebih cocok RTMP kali ya, RTMP ke FMPG. Jadi bukan WebRTC. Atau saya kurang tahu sih kalau untuk WebRTC gimana. Karena setahu saya koneksinya harusnya lebih ke point to point, jadi personal connection gitu. Nggak ada server kalau WebRTC-nya. Server di awal doang biasanya. Nah, udah habis pertanyaannya. Oh ya, sebelum itu Mas Adit ingin memberikan repo mungkin. Coba. Oh, oke. Di sini ada repositorinya kalau misalnya Boleh di nanti mau belajar-belajar atau mau review dari codingannya, itu bisa ke github/left-of-code/Vudio. Jadi nanti bisa belajar bareng-bareng, bisa review bareng-bareng buat lebih lanjutnya di project ini. Kayak gitu. Oke, itu link GitHub-nya. Terus jangan lupa di-follow juga. Ya, jangan lupa Lupa di-follow. di-star juga ya Mas ya. Boleh. Nah, ini linknya aku taruh di komen ya, github.com/ofcodevudio.